Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Pak Jajam Khairul Jaman selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelijen. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai materi yang telah kami buat, yaitu tentang data shadow system. Akan saya Indra Nur Amalia selaku moderator, beserta anggota kelompok saya ada Adi Sunandar, Adrian Alfariski, dan juga Zahra Amelia. Pembahasan kita pada materi hari ini yaitu pertama ada introduction, triage, evolution, dynamic cause, misguide attempts, dan juga example. Langsung saja materi yang pertama yaitu introduction atau definisi dari data bayangan ini sendiri. Data bayangan atau data shadow mengacu pada data apapun yang tidak diketahui oleh tim keamanan data organisasi karena tidak tersedia atau faktanya tidak tercakup oleh kebijakan keamanan data perusahaan. Data bayangan menimbulkan banyak masalah kepatuhan dan keamanan bagi organisasi. Tim data saat mendesain arsitektur data harus mempertimbangkan data bayangan. Data yang tidak terkelola ini juga meningkatkan biaya infrastruktur data secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu triase sistem bayangan data. Yang pertama ada mild and moderate. Pada kejadian ini, kondisi gawat namun masih dapat ditangani. Mungkin akan sedikit mengganggu, namun tidak akan menjadi masalah yang mendesak. Lalu selanjutnya yaitu serius. Pada keadaan ini, kondisi gawat namun belum cukup untuk dikategorikan sangat serius. Namun, solusi dari keadaan ini cukup rumit dan harus segera dilakukan. Yang terakhir yaitu sangat serius. Pada keadaan ini, keadaan menjadi sangat serius dan menjadi prioritas tertinggi dalam penanganannya. Jika tidak dilakukan secepatnya, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jamil. Nah, terima kasih Indian. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mengintroduksi sistem bayangan data dalam organisasi. Awalnya itu data shadow itu mengisi kesenjangan. Jadi data bayangan awalnya ada dikarenakan banyaknya user yang mengakses data yang sama untuk membantu bisnis. Namun kegiatan tersebut membuat spreadsheet menjadi meledak dan tidak terkendali. Nah, jadinya saat sudah tumbuh sulit untuk kembali ke keadaan awal. Jadi pada awalnya data shadows digunakan untuk membantu sistem data dalam bisnis, namun pada akhirnya menjadi masalah karena akan sangat menyita waktu untuk perawatannya. Nah, sedangkan tanggapan dari manajer IT adalah sistem yang dirancang dengan buruk dan tidak dibutuhkan sejak awal. Jadi maksudnya itu ke data shadow. Nah, menurut mereka juga mengapa bergantung pada Excel, sedangkan kita memiliki alat business intelligence terbaik yang siap digunakan. Seperti itu. Nah, akan disebabkan dengan data. Dan sistem seluruh perusahaan untuk menghasilkan laporan dan analisis berdasarkan pandangannya terhadap bisnis. Hilangnya produktivitas karena bisnis, analisis time sink, analisis mungkin menghabiskan separuh waktu mereka setiap bulannya untuk membuat, memuat, dan memelihara sistem bayangan data. Produktivitas yang hilang karena rekonsiliasi atau jebakan produktivitas lainnya adalah waktu yang terbuang untuk memperdebatkan angka siapa yang benar dan melakukan analisis rekonsiliasi yang tidak hindarkan yang diperlukan untuk memvalidasi angka-angka tersebut. Akan dijelaskan oleh Adrian Rizky. Oke, baik. Untuk manfaat dari sistem bayangan data atau data shadow itu sendiri itu adanya pengetahuan bisnis. Nah, di mana pengetahuan bisnis ini dikarenakan bahwa sistem bayangan data yang telah digunakan itu untuk dioperasikan dan mengelola grup bisnis. Nah, sistem ini penuh dengan pengetahuan yang mendorong bisnis. Nah, yang kedua yaitu mudah diakses dan juga murah. Kenapa? Karena sistem bayangan data didasarkan pada alat desktop yang sudah tersedia. Nah, sistem ini makanya murah dan cepat dibuat. Nah, yang ketiga itu ada dengan menggunakan sistem bayangan data. Nah, di mana individu dan atau departemen dapat mempercepat proses pengumpulan dan analisis data yang
analis data yang mereka butuhkan. Yang keempat, adanya mengisi kesenjangan teknologi informatik. Nah, di mana beberapa organisasi mungkin tidak memiliki staf TI ataupun infrastruktur manajemen data, atau TI kekurangan staf, di mana atau sehingga tidak dapat mendukung mereka dengan cepat atau murah. Dalam kedua kasus tersebut, kelompok bisnis perlu membangun solusi analitik mereka sendiri. Gitu. Nah, yang kedua yaitu adanya upaya salah kaprah untuk mengganti sistem bayangan data. Nah, ketika menggunakan sistem bayangan data tersebut bermigrasi ke alat business intelligence. Nah, alat BI tersebut telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk menyatakan pelaporan, analisis, dashboard, visualisasi, dan juga banyak lagi kemampuan lainnya. Nah, terkadang itu berubah menjadi rangkaian produk power dari business intelligence. Yang kedua yaitu membuat kumpulan laporan standar, di mana biasanya para pelaku bisnis seringkali melihat pendekatan di mana sebagai pembelengguan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya yaitu Adi. Oke, selanjutnya di sini kita dapat melihat diberikan contoh beberapa data bayangan. Yang pertama itu ada spreadsheet pribadi, yang mana seorang karyawan mungkin menggunakan spreadsheet pribadi seperti Microsoft Excel atau Google Sheet untuk mencatat dan mengelola data terkait dengan tugas atau proyek tertentu. Data ini mungkin tidak terintegrasi dengan sistem BI yang ada. Oleh karena itu, data ini menjadi sebuah data shadow. Lalu yang kedua ada basis data lokal, yang mana beberapa departemen atau individu dalam organisasi mungkin punya basis data lokal yang mereka gunakan, yang digunakan untuk menyimpan serta mengelola data yang relevan dengan pekerjaan mereka. Data ini mungkin juga tidak terhubung dengan sistem BI utama, sehingga data ini menjadi sebuah data shadow. Selanjutnya ada cloud storage. Individu atau tim mungkin saja menggunakan layanan penyimpanan awan atau cloud storage seperti Dropbox, Google Drive, ataupun OneDrive, yang digunakan untuk menyimpan serta berbagi file yang berisi data yang relevan. Data di dalam penyimpanan awan ini mungkin tidak diproses atau terhubung dengan sistem BI utama. Lalu selanjutnya ada data sensor atau IoT. Dalam lingkungan bisnis yang menggunakan Internet of Things atau IoT, sensor-sensor yang terpasang pada perangkat atau infrastruktur mungkin menghasilkan data yang relevan dengan operasi bisnis. Data ini juga mungkin tidak diintegrasikan langsung dengan sistem BI dan menjadi sebuah data shadow. Ya sekian mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.